Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi kita sudah dengar respons dari Mbak Bibip. Bung Sultan, silakan tanggapan Anda. Ya, justru saya yang mau sampaikan justru lebih berbahaya kalau cara pandang kita bahwa demokrasi yang kita pakai ini adalah demokrasi yang paling benar. Demokrasi yang kita pakai dengan sistem langsung begini, mohon maaf kalau saya harus mengatakan betul, ini prakteknya di bawah, ini kan justru menjauhkan dari nilai-nilai yang sudah dibangun oleh founding father kita. Ini sudah makin lama makin liberal nanti kita. Bayangkan ya, coba berpikir the founding father itu ya, Soekarno, Hatta dan lain-lain itu sudah berpikir keren sekali. Sudah berpikirnya itu futuristik betul. Mungkin sudah berpikir ratusan tahun ke depan bahwa memang bangsa kita ini unik sekali dengan multikultur, dengan banyak agama, dengan budaya, dengan Nusantara yang begitu luas, diramu sedemikian rupa. Oke. Jadi Pancasila. Jadi keliru kalau memaknai bahwa kita sit back, kita mundur. Justru konstitusi itu hidup dia harus menyesuaikan. Bentar, Bu Sultan, tapi saya jadi ingin bertanya, tadi Anda apa sih yang Anda takutkan dari, apa hal-hal yang Anda takutkan dari ideologi liberalisme misalnya? Apa yang paling Anda khawatirkan kalau kita jadi semakin liberal? Oke. Jadi kalau tadi Mbak Fitri sampaikan bahwa ya di MPR itu hanya sekelompok orang, sekelompok elit, dan di situ juga berpotensi melakukan penyalahgunaan atau korupsi. Justru sebaliknya, saya berpikir sistem pemilihan langsung ini kan justru yang akhirnya membuat banyak korupsi di mana-mana. Pilkada dipilih langsung, bupati dipilih langsung, gubernur dipilih langsung. Jadi yang saya mau sampaikan, justru dengan pemilihan langsung begini, saya sih meyakini bahwa mohon maaf sekali, jangan sampai ada yang tersinggung ya, tapi oligarki politik dan oligarki ekonomi gampang sekali masuk ke dalam sistem yang sekarang kita sedang jalankan. Melalui apa? Ya. Jadi kalau Anda meyakini kalau misalkan presiden dipilih secara langsung oleh MPR, justru oligarki tidak akan gampang masuk, begitu ya? Iya betul Mbak. Jadi kenapa? Karena mengontrol sekian ratus orang di Senayan itu jauh lebih gampang daripada mengontrol ratusan juta, lebih susah mengontrol ratusan juta masyarakat Indonesia yang jujur demokrasinya juga belum kita matang sekali dibandingkan dengan mengontrol hanya ratusan orang yang ada di MPR. Dan perdebatannya berbeda nanti. Perdebatannya di tingkat masyarakat dengan di parlemen berbeda. Oke. Perdebatannya pasti lebih substansial, lebih bernilai. Jadi hasilnya pun saya meyakini bahwa demokrasinya juga kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan hanya menyerahkan yang penting rakyat pilih gitu loh. Oke. Nah, bayangkan Mbak, Silakan. Bayangkan ya, saya gampang sekali berkuasa dengan cara-cara seperti sekarang. Saya punya uang 10 triliun, saya bangun saja partai. Atau saya punya uang 5 triliun, saya bangun partai. Atau saya punya uang, tidak perlu saya bangun partai, tapi saya masuk ke sendi-sendi. Ya, jadi saya hanya berpikir, saya yang masih muda, saya berpikir kalau terus-terusan begini, saya nggak bisa bayangkan nanti oligarki politik, hari ini mungkin belum Mbak ya, hari ini mungkin belum. Tapi siapa yang menjamin ke depan, pintu masuknya yang sudah kita buka, selebar-lebarnya ini justru tidak kita kontrol. Ya. Mumpung kita masih bisa saling mengingatkan, ya itu makanya saya sampaikan ini. Tadi ada satu hal yang disampaikan oleh Mbak Bibip, saya ingin Bung Sultan menanggapi. Betulkah Anda merasa bahwa masyarakat tidak terlalu paham dengan eskalasi atau konstelasi politik elit yang jauh lebih pintar daripada masyarakat? Betul Anda berpikiran seperti itu, Bung Sultan? Jadi begini, itu keliru ya. Itu cara berpikir yang keliru ya. Saya ini sudah ikut, saya pernah jadi kepala daerah, dipilih langsung juga, saya pernah menjadi anggota DPD, dipilih langsung. Ya sejujur-jujurnya, ya yang memilih saya, yang dengan rasional, yang betul-betul mengerti apa yang saya sampaikan itu, mungkin hanya sekian persen. Nah sisanya itu kan lebih kepada, ya sudah kata teman-temannya kita pilih saja Bapak ini.
atau karena faktor keluarga, atau karena faktor. Jadi saya mau mengatakan bahwa bukan saya mau mengatakan bahwa masyarakat kita bodoh, tidak, ya, tapi tidak semua masyarakat kita di bawah pada saat apakah pilkada langsung atau pilpres langsung mengetahui betul ya apa yang disampaikan oleh calon yang bersangkutan. Faktanya begini, faktanya adalah hari ini ya, kalau pilpres saya pilih si A, saya betul-betul menggebu-gebu atau mengidolakan si A. Begitupun dengan gubernur atau bupati. Tapi itu memorinya pendek sekali. Tidak berlangsung lama, kemudian saya benci sekali. Jadi hari ini saya mengeluhkan Mbak Fitri. Saya pilih. Tapi mungkin hanya dalam hitungan hari. Saya benci sekali sama Mbak Fitri. Dan itu menurut Anda salah? Nah, artinya kan ini karena pemahaman masyarakat yang tidak kuat. Artinya banyak sekali yang terpengaruh dengan mungkin sosial media, terpengaruh dengan politik pencitraan, terpengaruh juga dengan konsultan politik, terpengaruh juga dengan katanya. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa ide gagasan ini bukan saya lahirkan untuk kepentingan orang per orang, untuk kepentingan kelompok tertentu. Okay. Nah, yang keliru, sebentar Mbak, yang keliru tadi yang disampaikan justru bukan orangnya ya, bukan Soekarnonya, bukan Soehartonya, bukan yang lain-lain, tapi sistemnya. Yang sudah benar itu ya, yang keliru dari masa lalu itu adalah ketika kekuasaan itu tidak dibatasi. Itu keliru. Nah, sudah benar kita kemarin melaksanakan reformasi, kita batasi itu betul. Tapi pemilihannya tetap saya meyakini bahwa kembalikan kepada roh bangsa ini, yaitu Pancasila. Ada permusyawaratan di situ, ada pemufakatan di situ. Ada ide-ide besar kita membangun bangsa, ya, yang itu ternyata sudah diwakilkan gitu loh, sudah diberikan mandat. Gitu. Silakan tanggapan Anda. Ya, saya kira tidak ada yang tidak setuju bahwa Pancasila itu benar. Saya sudah menerima tadi ya. Makanya tapi begini, Pancasila itu tidak bisa diterjemahkan secara literal. Musyawarah artinya tidak boleh ada one person one vote misalnya. Bukan begitu cara memahami Pancasila. Pancasila adalah nilai-nilai kita bersama begitu ya. Jadi itu dulu satu. Jadi saya tidak setuju kalau dikatakan bahwa one person one vote itu melanggar pasal 4 karena tidak pernah ada panduan semacam itu. Pancasila itu bukan ada panduan filosofis begitu ya, bukan sesuatu yang diterjemahkan secara literal. Tapi yang kedua yang sangat mengganggu itu soal oligarki tadi. Jadi oligarki itu barangkali ada kesalahpahaman di sini ya. Oligarki itu adalah ketika orang-orang yang punya akses terhadap kekuasaan, utamanya yang punya modal besar, pemilik perusahaan dan lain sebagainya, itu menduduki atau bisa membayar orang-orang yang menduduki jabatan politik untuk mengambil keputusan untuk memperkaya dirinya lebih besar lagi atau melindungi kekayaannya. Nah, karena itu pokok soalnya justru ada di orang-orang yang terpilih itu. Orang-orang yang terpilih untuk mengambil keputusan, yaitu DPR dan DPD. Sehingga kalau dikatakan bahwa pemilihan presiden oleh MPR justru akan merusak oligarki, saya kira itu 180 derajat alias kebalikannya. Karena kita rakyat artinya akan sepenuhnya menyerahkan siapa yang akan jadi presiden kepada 711 orang saja. Jadi 270-an juta rakyat Indonesia menyerahkan kepada 711 orang yang saya kira sekarang sudah digambarkan oleh banyak sekali media massa, saya kira termasuk Kompas juga saya sering kutip itu, oligarki justru semakin kuat di dalam gitu ya. Jadi saya kira ada cara pandang yang salah kalau misalnya mengatakan ini akan merusak oligarki, justru akan memperkuat begitu ya. Iya, gimana? Mbak Bibip, kalau kemudian disampaikan bahwa pemilihan langsung justru banyak korupsinya. Iya, itulah, itu namanya politik uang. Dan kalau misalnya banyak korupsinya, jadi kita mari berpikir jernih ya. Jadi jangan ada masalah terus kita langsung tembak. Kita berpikir jernih. Ada korupsi dalam pemilihan. Berarti ada yang harus dibenahi. Misalnya sistem untuk mencegah money politics. Di kalangan siapa? Politisi juga gitu ya. Ya, jadi artinya kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya rakyat. Kalau dikatakan rakyat banyak sekali yang misalnya kena serangan fajar dan lain sebagainya. Berarti kita perlu pendidikan politik gitu ya. Jadi artinya ada hal-hal yang harus kita memang kerjakan. Ini PR yang sudah lama seringkali dibicarakan tapi belum tuntas begitu ya.
PR untuk melakukan pendidikan politik, untuk menciptakan sistem yang bisa mencegah politik uang dan lain sebagainya, tapi bukan dengan mengubah sistem pemilihannya. Kalau mengubah sistem pemilihannya, kita istilahnya menembak sasaran yang salah begitu, karena bukan di situ pokok soalnya. Bolehkah saya simpulkan bahwa Anda meminta bahwa iya memang kita demokrasi kita masih muda, ayo dibikin lebih dewasa, tapi jangan ubah tata cara berdemokrasinya, begitu ya? Betul. Oke, Bung Sultan silakan. Kalau saya meyakini bahwa kita belajar dari bahwa berdirinya Republik ini kan juga konsensus, bukan tiba-tiba juga kita mendapat hadiah. Itu kan berasa lahir dari perdebatan panjang, diskusi-diskusi yang luar biasa. Saya tetap meyakini bahwa dengan sistem demokrasi yang kita anut sekarang, saya tetap meyakini bahwa kita orang Indonesia saya merasa bahwa suatu hari kalau kita tidak cepat antisipasi bersama, sistem demokrasi langsung kita ini justru akan makin membuat potensi polarisasi, bukan hanya polarisasi Ini kadang-kadang mungkin hari ini kita bersyukur bahwa pasca reformasi SBY 2 periode bisa mengelola demokrasi dengan baik. Sekarang pun kita bersyukur kita punya presiden yang masih bisa mengelola demokrasi itu dengan baik. Tapi saya punya perasaan bacaan saya, kalau ke depan ini dipertahankan, justru akan membuat bukan justru demokrasi kita makin kuat. Saya malah melihat justru yang tadi saya sampaikan, justru banyak pihak juga termasuk asing dengan gampang sekali nanti masuk ke Bung Sultan, kita. Waktu saya tidak banyak. Terakhir Mbak Bibip, terakhir saja nih, katanya makin banyak polarisasi, nanti pihak asing makin banyak masuk ke Indonesia katanya. Saya kira kita jangan mencampur adukan masalah ya. Jadi ada satu-satu kita urai dulu. Kalaupun asing masuk juga saya kira tidak ada yang salah, tapi dengan cara apa dan sebanyak apa. Tapi itu diskusi yang berbeda. Tidak ada sangkut pautnya langsung antara presiden dipilih langsung atau tidak dengan masuknya asing. Saya kira agak sulit jadinya berdebatnya karena ada kecenderungan mencampur adukan semua masalah diletakkannya langsung kepada pemilihan presiden. Oke, kita nanti lihat seberapa jauh isu ini berembus. Saya kehabisan waktu Pak Sultan, sedikit saja. Ya, pokoknya intinya begini Intinya tinggal kita hitung lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya. Saya hanya berpikirnya yang simpel-simpel aja. Oke, kita nanti itu lebih banyak mudaratnya. Baik, menurut Bung Sultan lebih banyak mudaratnya pemilihan langsung, tapi Mbak Bibip tentu saja tidak setuju, lebih banyak mudaratnya ketika diserahkan kepada segelintir elit saja. Terima kasih Mbak Bibip, terima kasih Bung Sultan sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi, sehat terus Anda berdua.